Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Nuraini. Di sini saya akan menjelaskan soal UAS Manajemen Keuangan tahun 2019. Baik, langsung saja kita ke nomor 1. Soalnya, PT Pelakor berencana menginvestasikan dananya pada proyek amburadul senilai 750 juta yang terdiri dari 40% modal kerja dan sisanya modal tetap dengan umur ekonomis 7 tahun dan nilai sisa 100 juta. Perkiraan arus kas bersih setiap tahun adalah 150 juta. Bila biaya 8%, biaya modal 8%, apakah investasi tersebut layak? Gunakan metode internal rate of return atau IRR saja untuk menilai kelayakan investasinya. Langsung saja kita berarti diketahui cash flow-nya 150 juta, R-nya 8%, N-nya 7 tahun, investasinya 750 juta. Terus ada modal kerja 40% dari 750 juta itu 300 juta ya. Terus ditambah nilai sisa 100 juta. Ditanyakannya, apakah investasi layak menggunakan metode IRR? Untuk mengerjakan metode IRR ini, kita harus mencari dulu NPV dengan rumus cash flow dikali PVIFA RN ditambah working capital ditambah salvage value dikali PPIF RN dikurangi I atau investasi. Selanjutnya kita masukkan ke rumus. Cash flow-nya 150 juta, PVIF R-nya 8%, N-nya 7 tahun, ditambah working capital yang tadi 40% itu 300 juta, ditambah salvage value atau nilai sisa 100 juta, dikali PVIF 8% 7 tahun, dikurangi 750 juta. Selanjutnya 150 juta dikali 5,026 itu dari PVIFA 8% 7 tahun ditambah 400 juta dikali 0,583 dari PVIF 8% 7 tahun dikurangi 750 juta. Terus 780,9 juta ditambah 233,2 juta dikurangi 750 juta. Selanjutnya 1014,1 juta dikurangi 750 juta. Hasilnya 264,1 juta. Itu NPV 1 ya. Jadi kita langsung masuk ke IRR. NPV 1-nya sudah diketahui Rp 264,1 juta. R1-nya 8%. Nah, kita untuk mencari IRR ini NPV-nya 0 ya. Terus R-nya belum diketahui. Jadi kita harus mencari dulu NPV 2 yang negatif. R2-nya kita naikkan dari 8% menjadi 20%. Langsung saja kita menghitung NPV 2. Cash flow-nya masih sama ya. Rumusnya juga masih sama, hanya kita mengganti R2-nya jadi 20%. Masukkan 150 juta, PVIFA 20%, 7 tahun, masih sama umur ekonomisnya, ditambah 300 juta, ditambah 100 juta, PVIF 20%, 7 tahun, dikurangi 750 juta. 150 juta yang PVIFA 20% 7 tahun itu sama dengan 3,605 ditambah 400 juta dikali 0,279 yang merupakan PVIF 20% 7 tahun dikurangi 750 juta. Selanjutnya 540,75 juta ditambah 111,6 juta sama dengan 750 juta. 429,15 juta dikurangi 750 juta. Hasilnya negatif 320,85 juta. Selanjutnya kita menghitung KD sama dengan R1 ditambah NPV 1 dibagi NPV 1 dikurangi NPV 2 dikali R2 min R1. Kita masukkan R1-nya 8%. Ditambah 264,1 juta dibagi 264,1 juta dikurangi min 320,85 juta. 20% dikurangi 8%.
8% ditambah 264,1 juta dibagi 584,95 juta. Karena tadi min dikurangi min ya, jadi ditambah. Terus dikali 12%. Hasilnya 8% ditambah 5,4% dan hasil akhirnya 13,4%. Jadi, tingkat bunga atau R pada saat NPV 0 adalah 13,4%. Karena IRR pada saat NPV 0 adalah 13,4%, yaitu lebih dari bunga biaya modal yang tadi 8%, maka investasi diterima atau layak dilakukan. Selanjutnya kita ke nomor 2, soal nomor 2. PT Pelakor menerbitkan obligasi 5.000 lembar dengan nominal 100.000 per lembar yang akan jatuh tempo 3 tahun yang akan datang. Bunga obligasi 8% per tahun, pajak 20%. Bila harga pasar obligasi sama dengan 85.000, berapa biaya modal yang harus ditanggung oleh perusahaan menggunakan approximate method? Langsung saja kita jawab. Diketahui obligasi 5.000 lembar. Harga nominalnya 100.000 per lembar, jatuh temponya 3 tahun, bunga obligasi 8% per tahun, pajaknya 20% dan harga pasarnya 85.000. Ditanyakan berapa biaya modal yang harus ditanggung perusahaan menggunakan approximate method. Rumusnya approximate method itu, jawab ya, 1 ditambah P min M per N dibagi P plus M per 2 dikali 100% dikali 1 min T atau pajak. Langsung dimasukkan ke rumus, 8% dikali 100.000. Jadi 8% ini dari harga nominalnya. Terus 100.000 dikurangi 85.000 dibagi 3. Dibagi 100.000 ditambah 85.000 bagi 2. Dikali 100%, 1 min 20%. Hasilnya 8.000 ditambah 5.000 dibagi 92.500 dikali 0,8%. 13.000 dibagi 92,500 dikali 0,8, hasil akhir 11,24%. Jadi biaya modal yang harus ditanggung perusahaan ialah sebesar 11,24%. Langsung ke soal nomor 4 ya. Nomor 4 soalnya, PT Pelakor didanai modal saham sebanyak 1 juta lembar dan hutang obligasi sebesar 500 juta dengan suku bunga 8% per tahun. Tingkat kapitalisasi modal sendiri adalah 10% per tahun. Yang ditanyakannya, A. Bila tingkat pendapatan atau net income 150 juta, bagaimana nilai keseluruhan perusahaan? B. Seandainya perusahaan berencana menarik 1/4 dari sahamnya yang beredar, bagaimana pengaruhnya bagi perusahaan bila dana penarikan berasal dari pinjaman dengan jumlah yang sama? Yang C. Bagaimana dampak perubahan struktur modal bagi perusahaan? Jelaskan. Langsung kita jawab. Diketahui modal saham 1 juta lembar, obligasi 500 juta, bunga 8% per tahun, tingkat kapitalisasi modal sendiri atau KE 10% per tahun. Yang ditanyakannya A. Bagaimana nilai keseluruhan perusahaan? B. Seandainya perusahaan berencana menarik 1/4 dari sahamnya yang beredar, bagaimana pengaruhnya bagi perusahaan bila dana penarikan berasal dari pinjaman dengan jumlah yang sama? Yang C. Bagaimana dampak perubahan struktur modal bagi perusahaan? Langsung kita jawab yang A ya. Net income biasanya EBIT, tapi di sana nggak ada EBIT, kita pakai yang net income. Sebenarnya 150 juta. Bunga 8% dikali 500 juta dari hutang sama dengan 40 juta. EBT atau EAT-nya sama dengan 110 juta. Dari 150 juta dikurangi 40 juta. Kapitalisasi modalnya 10%. Nilai pasar saham 100 dibagi 10 dikali 110 juta. Sama dengan 1 miliar 100 juta. Selanjutnya nilai pasar hutang sama dengan 500 juta dan nilai pasar perusahaan ditambahkannya yang tadi hasilnya 1 miliar 600 juta. Kita langsung menghitung struktur modalnya dengan rumus hutang dibagi modal sendiri dikali 100%.
sama dengan 500 juta dibagi 1.100 juta dikali 100% sama dengan 45,45%. Harga pasar saham sama dengan 1.100 juta dibagi 1 juta lembar sama dengan 1.100. KA sama dengan EBIT dibagi nilai pasar perusahaan sama dengan 150 juta dibagi 1 miliar 1.600 juta sama dengan 1.100. Oh, mohon maaf. KA EBIT dibagi nilai pasar perusahaan sama dengan 150 juta dibagi 1.600 juta sama dengan 13,64%. Lanjutkan yang B. Karena tadi seandainya perusahaan berencana menarik 1/4 dari sahamnya dan total sahamnya itu 1 juta lembar, kita hitung dulu 1/4 dari 1 juta lembarnya sama dengan 250 lembar. Dan kita kalikan dengan harga saham, jadi 250.000 lembar dikali 1.100, hasilnya 275 juta. Langsung kita hitung, net income-nya masih sama 150 juta. Bunga 8% dikali 500 juta ditambah 275 juta. Yang tadi ya, yang 1/4 saham itu. Karena dialihkan ke hutang. Jadi 8% kali 775 juta sama dengan 62 juta. EBT atau EAT-nya menjadi 88 juta. Kapitalisasi modal sendirinya 10%, nilai pasar saham 100 dibagi 10 dikali 88 juta, hasilnya 880 juta. Nilai pasar hutang sama dengan 775 juta, nilai pasar perusahaan menjadi 1.655 juta. Kita hitung struktur modalnya sama dengan hutang per modal sendiri dikali 100%. Dimasukkan menjadi 775 juta dibagi 880 juta dikali 100% sama dengan 88,6%. Harga pasar saham sama dengan 880 juta dibagi 1 juta lembar dikurangi 275 juta per 1.100. Hasilnya 880 juta dibagi 750 lembar. 750.000 lembar sama dengan 1.173,3 atau dibulatkan menjadi 1.173 harga pasar sahamnya. K-nya EBIT dibagi nilai pasar perusahaan sama dengan 150 juta dibagi 1.655 juta sama dengan 9,06%. Dan kita jawab yang C. Dampak perubahan struktur modal bagi perusahaan. Yang pertama itu struktur modalnya mengalami kenaikan dari 45,45% menjadi 88,06%. Harga saham per lembar mengalami kenaikan dari 1.100 menjadi 1.173. Kapitalisasi keseluruhan atau K mengalami penurunan dari 13,64% menjadi 9,06%. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.